Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan presentasi proposal skripsi saya. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sinarti, SE, M, SC, AKT, CA. Perkenalkan, nama saya Niken Safira dengan NIM 4111801006. Jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Akuntansi Manajerial. Baiklah, langsung saja pada judul proposal saya, yaitu pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah dalam pembiayaan ARUM BPKB di Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya, ini adalah kerangka proposal skripsi saya, yaitu ada pendahuluan, kajian teori dan literatur, dan metode penelitian. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi semakin meningkat. Begitu juga dengan pertumbuhan kebutuhan manusia baik finansial maupun non-finansial. Tidak terkecuali kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Untuk mendapatkan pendanaan tersebut bisa melalui lembaga formal maupun non-formal. Salah satunya yaitu pegadaian. Dalam bahasa Arab, gadai disebut rahan. Rahan menurut bahasa adalah barang jaminan pinjaman, gadai seperti penahanan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi dan nilai jual sekurang-kurangnya setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bentuk pemerintah. Pada umumnya, pegadaian tidak begitu asing bagi masyarakat negeri ini, terutama bagi masyarakat yang kesulitan dalam mengakses pinjaman pada perbankan. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang beranggapan jika seseorang pergi ke pegadaian hanya untuk menggadaikan barang perhiasan, akan tetapi di pegadaian juga bisa berinvestasi dan menabung emas. Pegadaian memiliki peran untuk membantu dan melayani kebutuhan masyarakat upaya memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang pembiayaan, tugas utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan gadai. Melayani pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu dengan memberi fasilitas pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi golongan masyarakat yang mengalami kekurangan dana. Pegadaian memiliki produk yang ditawarkan, salah satunya yaitu ARUM BPKB. ARUM BPKB adalah pembiayaan syariah untuk membangun UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan motor maupun mobil. Pembiayaan ini berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, dan 48 bulan. Ketika nasabah harus menjadikan BPKB kendaraan sebagai jaminan untuk pinjaman dengan platform 1 juta sampai 400 juta. Biaya muknah ditetapkan sebesar 0,7% dari taksiran. Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah nasabah dalam pembiayaan arahan ARUM BPKB, amanah, dan emas dari tahun 2018 sampai 2020. Di mana di tahun 2018 jumlah nasabah yang menggadaikan ARUM BPKB berjumlah 26 orang. Sedangkan di tahun 2009 orang masih tetap 26 orang. Selanjutnya pada tahun 2020 nasabah yang gadai ARUM BPKB berjumlah 11 orang.
Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap tingkat kepuasan nasabah Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan nasabah Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya, untuk mengetahui kualitas pelayanan produk dalam pembiayaan Harum BPKB di Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan, juga dapat diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Selanjutnya, bagi akademi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembiayaan mikro bagi masyarakat yang memiliki usaha. Manfaat selanjutnya yaitu bagi perusahaan. Penelitian ini dapat dijadikan sarana evaluasi guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah. Manfaat lainnya dapat dijadikan sebagai perbandingan atau referensi bagi peneliti yang akan meneliti di masa yang akan datang. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini dilakukan yaitu pembatasan masalah yang hanya mencakup mengenai kualitas produk dan kualitas pelayanan nasabah pada pembiayaan Harum BPKB di PT Pegadaian Syariah Taman Karina. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan Harum BPKB di Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya yaitu kajian teori literatur. Kajian teori literatur terbagi menjadi kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Yang selanjutnya, kajian teori. Teori dasar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dasar yaitu Theory of Plant Biosphere. Teori Plant Biosphere menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku, dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan non-normatif, dan motivasi untuk patuh. Selanjutnya, Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasional berupa pembiayaan kredit pada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Menurut Kashmir, mengatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk maharan bank dan musyawarah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijazah atau sewa beli dalam bentuk ijrah. Selanjutnya yaitu kualitas produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Jadi, kualitas produk merupakan sekumpulan ciri
dan karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan merupakan suatu pengertian gabungan keandalan, ketetapan, kemudahan, pemeliharaan, serta atribut-atribut lainnya. Dalam kaitannya dengan produk, ada 8 dimensi kualitas produk, yaitu kinerja, fitur, reliability, konformasi, daya tahan, serviceability, estetika, persepsi, dan persepsi. Selanjutnya, kualitas pelayanan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasannya pada konsumen itu sendiri. Jadi, kualitas layanan dapat diketahui dengan membandingkan persepsi para konsumen atau pelayan yang nyata-nyata diterima atau diperoleh dengan pelayanan yang diberikan perusahaan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan. Kepuasan nasabah berkaitan penting dengan persaingan uang. Kepuasan nasabah berkaitan penting dengan persaingan uang yang semakin ketat, serta tingkat kerugian dan keuntungan perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah ungkapan perasaan senang atau kecewa seseorang yang ditimbulkan setelah membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kenyataan yang diperoleh. Ada beberapa dimensi kepuasan nasabah, yaitu kepuasan nasabah keseluruhan, kesesuaian harapan, minat pembelian ulang, dan kesediaan untuk mempromosikan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kajian literatur. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan penelitian yang akan dilakukan agar hasil penelitian benar-benar murni karya sendiri. Adapun beberapa rujukan dari penelitian sebagai berikut, yaitu penelitian Umroh dan Mendai tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan secara bersamaan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah. Sebaliknya, manajemen perusahaan memperhatikan daya tangkap untuk dapat ditingkatkan nilainya, sehingga dapat mempengaruhi mengubah kepuasan nasabah yang menggadaikan barang. Dari beberapa kajian literatur ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, hubungan pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan nasabah. Kualitas produk merupakan menentukan kepuasan pelanggan yang berhubungan dengan harapan dari pelanggan itu sendiri terhadap kualitas produk yang dirasakannya. Untuk menciptakan suatu kepuasan pada pelanggan, perusahaan perlu memahami faktor pendorong kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah kualitas produk. Semakin tinggi kualitas produk, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan dari produk tersebut. Dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas produk dari suatu perusahaan.
Jadi, berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Yang selanjutnya, hubungan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah. Pelayanan merupakan tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Zaid Mal dan kawan-kawan mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas pelayanan yang dipersiapkan, maka semakin meningkatnya kepuasan konsumen. Pelayanan tersebut menegakkan adanya hubungan yang erat antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Umroh dan Mendai sebagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan teori dan dukungan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan nasabah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat beberapa poin, yaitu operasional variabel dan pengukurannya, jenis dan sumber data, lokasi dan objek penelitian, teknik pemeriksaan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, operasional variabel dan pengukurannya. Dalam penelitian ini melibatkan 3 variabel, yaitu kualitas produk sebagai variabel X1, kualitas pelayanan sebagai variabel X2, dan kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Kualitas produk merupakan sekumpulan ciri dan karakteristik dari barang dan jasa yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Merupakan suatu pengertian gabungan dari keandalan, ketetapan, kemudahan, pemeliharaan, serta atribut-atribut lainnya dari suatu produk. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen indikator yang digunakan dalam penelitian Pramudya, yaitu fitur, kehandalan, kemampuan pelayanan, dan kesesuaian spesifikasi. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kotler, kualitas pelayanan adalah segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu bukti fisik, keandalan, keyakinan, dan empati. Selanjutnya, kepuasan pelanggan sebagai variabel Y. Kepuasan pelanggan adalah ungkapan perasaan senang atau kecewa seseorang yang ditimbulkan sebagai membandingkan kinerja yang diharapkan dengan kenyataan yang diperoleh. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen indikator yang digunakan dalam penelitian terdahulu, yaitu kepuasan nasabah dan kesesuaian harapan. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang diperhitungkan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam bentuk angka dan digunakan untuk membahas lebih lanjut. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Dalam penelitian ini,
penulis memperoleh data melalui kuesioner yang dibagikan kepada nasabah pegadaian syariah. Selanjutnya yaitu waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Lokasi penelitian ini dilakukan di PT Pegadaian Syariah Taman Karina, Tanjung Uncang, Batuaji dengan responden nasabah yang menggadaikan BPKB kendaraan. Periode penelitian ini yaitu 2018 sampai 2020. Selanjutnya yaitu teknik penetapan sampel. Dalam penelitian ini, penetapan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lopin, yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah NE kuadrat. Dengan menggunakan rumus ini, jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 219 responden. Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada nasabah-nasabah yang menggadaikan arum BPKB di Pegadaian Syariah Taman Karina. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan software pengolahan data yaitu Microsoft Excel dan SPSS, yaitu Statistical Background Association. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas dilakukan agar dapat mengukur apakah kuesioner yang ada sah atau valid. Kuesioner yang dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu untuk menjelaskan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika R hitung besar dari R tabel dan nilai positif, maka butir pertanyaannya atau indikator tersebut dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Jika jawaban seseorang terdapat pertanyaan bersifat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dapat dinyatakan reliable. Suatu variabel dikatakan reliable apabila memberikan nilai Kreuzberg Alpart lebih dari 0,70. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel memiliki distribusi yang normal. Untuk mendeteksi data distribusi normal ialah dengan melihat nilai tes statistik Kolmogorov-Sneddon. Bila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data memiliki distribusi yang normal. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas. Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah ditemukannya korelasi antara variabel independen pada model regresi dengan melihat nilai tolerance dan VIV, nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolinialitas. Dan nilai tolerance harus
besar dari 0,10 dan nilai VIV kecil dari 10. Selanjutnya yaitu uji heterokedasitas. Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah ada tidaknya varians ketidaksamaan dari variabel suatu pengantaan ke pengamatan yang lain. Terjadinya homoskedasitas apabila varians dari variabel satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Jika berbeda disebut heterokasitas. Selanjutnya, uji hipotesis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Pengujian ini dilakukan dengan uji T, yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel dengan signifikan 5%. Jika nilai signifikan uji T kecil dari 0,5, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikan uji T besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.